Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami ingin mengulangi pembacaan kitab Sulamun Najah halaman 4, qauluhu wa annahu ta'ala ghaniyun amma siwahu liwujubit tisofi bis sam'i wal basari wal kalam falawit tasafallah ta'ala bi'indadi hadis sifat lazimah tiyaju. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala lan satuhuni Allah ta'ala iku ghaniyun zat kang sumukih sopo Allah sumuke amma sangking barang silai masiwahu kang sakliyani Allah liwujubit tisofi kronu wajibe persifatani Allah liwujubit tisofi kronu wajibe persifatani Allah bisam'i kelawan sama wal basari lan basar wal kalamilan kalam bisam'i kelawan sama ngerungu wal basari lan mersani wal kalamilan dawilan kalam falawit tasofa mukolamun persifatan sopo Allah Ta'ala persifatan bi'iddadi hadhihi sifati kelawan perlawanani ikil ikhtiyaju wal ikhtiyaju utawi hajate Allah iku munafin den nafeaken opo ikhtiyaj wal ikhtiyaju utawi hajate Allah iku munafin den nafeaken opo ikhtiyaj lil istighna'i maring sifat sumukiye Allah lil istighna'i maring sifat sumukiye Allah muftakirun tur hajat ilaihi maring Allah muftakirun tur hajat ilaihi maring Allah apa kullu ma saben-saben barang silai ma adahu kang ngliyani apa ma ing Allah kang ngliyani apa ma ing Allah liwujubit tisofihi kronu wujud wajibe persifatane Allah kronu wajibe persifatane Allah bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah bil wahdaniyati kelawan sifat wahdaniyah wali hudusil alami lan krono anyare alam falawin tafat mukolamun ora ono opo al wahdaniyatu sifat wahdaniyah la ta'addadah muka yaktini wawilangan sopo al ilahu pengiran la ta'addadah muka yaktini wawilangan sopo al ilahu pengiran walazimah lan wajib opo antas taghniyah yento sumugih sop opo al hawadisu piro-piro barang kang anyar likulli istighna bikulli wahidin kelawan saben-saben siji minal ilahaini sangking pengiran loro fayantafi muqaddati nafi opo iftiqoruha hajate hawadis nafi intifa ilaihim ta'ala maring Allah ta'ala wa huwa utawi intifaul iftiqor fayantafi iftiqoruha iku batilun batal walawin tafa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu ta'ala ghaniyun anhu amma siwahu liwujubit tisofi bis sama'i wal basari wal kalam falawit tasafallahu ta'ala bi'indadi hadhi sifat lazimah tiyajuhu ila may yukammiluhu
Wal ihtiyaju munafin lil istighna. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu termasuk zat yang kaya raya, zat yang tidak membutuhkan kepada selainnya Allah. Kenapa Allah itu tidak membutuhkan kepada selainnya? Karena liwujubit tisofi bis sama'i wal basari wal kalam. Karena Allah itu wajib mempunyai sifat sama, basor dan kalam, mendengar, melihat, berkata. Itu sifat wajibnya Allah. Falawit tasofallahu ta'ala bindadi hadis sifat lazimah tiyaju ila mayyukammiluhu. Bila mana Allah bersifatan kebalikan dari sifat sama, basor, kalam, sama mendengar berarti tuli. Jadi kalau Allah bersifatan tuli, Allah bersifatan buta, Allah bersifatan tidak bisu, maka sudah tentu Allah itu membutuhkan kepada orang yang bisa menyempurnakan, bisa mengobati. Wal ihtiyaju munafin lil istighna. Jadi kalau mengatakan Allah butuh kepada seseorang itu jelas salah total. Berarti tidak. Karena kalau Allah butuh kepada seorang berarti Allah itu tidak kaya. Allah itu miskin. Nah, ngoten nih. Berhubung Allah itu istighna, Allah tidak butuh kepada siapapun yang menolong beliau. Gak ada satupun. Wal ihtiyaju munafin lil istighna. Jadi kalau mengatakan Allah butuh kepada makhluk itu sama dengan mentiadakan, menghilangkan sifat istighnanya Allah, menghilangkan bahwa Allah itu tidak kaya. Kenapa Allah tidak? Ya, karena di sini membutuhkan kepada makhluk. Nah, berhubung Allah itu kaya, Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Tapi justru muftakiron ilaihi kullu ma adauli wujubit tisofihi. Jadi tidak termasuk nih muftajur hajat ilaim Allah sapa kullu ma adahu. Jadi setiap sesuatu itu membutuhkan kepada Allah, tapi kalau Allah tidak butuh, kenapa? Sesuatu semua perkara atau butuh kepada Allah liwujubit tisofihi bil wahdaniyah wa lihudusil alam. Karena Allah itu mempunyai sifat wajib wahdaniyah. Jadi Allah itu wajib mempunyai sifat wahdaniyah. Di samping itu karena barunya alam. Jadi ghaniyun amma siwahu muftaqirun ilaihi kullu ma adahu. Jadi Allah itu kaya raya. Allah itu tidak butuh kepada siapapun. Ini. Kenapa Allah mempunyai sifat sama, basor, kalam. Falawin tafat walawin tafat lan lamun tatina fi opo hudusul alami anyar tekoni alam lakana muka yaktini onu sopo opo al alamu alam lakana muka yaktini onu opo al alamu alam iku kodiman dat kang kodim iku kodiman dat kang jingin walau kanalan lamun ono opo istighna opo alam iku kodiman
kodim opo alam lakana moko yektini ono opo alam iku wajibal wujudi wajib wujute iku wajibal wujudi wajib wujute walau kana lan lamun ono opo alam iku wajibal wujudi wajib wujute lakana moko yektini ono opo alam iku mustaghniyan sumuke iku mustaghniyan wong kang sumuke fala yakun muka ora ono opo istighna muka ora ono opo istighna opo alam iku muftakiran hajat ilahi ta'ala maring Allah ta'ala wa huwa utawi adamul iftiqar iku batilun batal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi falawin tafat al wahdaniyah la ta'addadal ilah. Jadi kalau Allah itu tidak mempunyai sifat wahdaniyah, sudah tentu Tuhan itu bukan cuma satu, bisa banyak Tuhan itu. Jadi falawinta, kalau Allah tidak mempunyai sifat wahdah, sudah tentu Allah itu butuh kepada yang menyempurnakan. Li ta'addudil ilah la ta'addada. Jadi akhirnya apa? Ada dua Tuhan. Bisa dua, bisa tiga, bisa empat. Kemudian walazima antas taghniyal hawadisu bikulli wahidin minal ilaih fayantafi iftiqaruha ilaihi ta'ala wa huwa batilun. Jadi kalau Allah tidak mempunyai sifat, wahdaniyah, sudah tentu Allah itu mempunyai sifat ta'addud. Artinya apa? Bilangan Allah itu bukan cuma satu. Walazima an tastaghniyal hawadisu bikulli wahidin minal ilahaini. Jadi kalau Allah itu tidak mempunyai sifat wahdaniyah, sudah tentu Tuhan itu bisa satu, bisa tiga, yang penting lebih dari satu. Walazima antastaghniyal hawadis bikulli wahidin minal ilahaini. Jadi kalau Allah tidak butuh sifat kalau tidak bersifat wahdaniyah, sudah tentu bilangan. Kalau sudah bilangan berarti Allah lazimah wa antastaghniyal hawadis bikulli wahidin ilahaini. Kalau demikian berarti hawadis itu wajib. Lazimah apa antastaghniyah sumuki apa hawadis. Jadi perkara yang baru itu tidak membutuhkan, berarti sudah tentu salah satunya ada yang tidak dibutuhkan. Berarti hanya butuh kepada satu, satunya tidak. Fayantafi muqaddatina fi opo iftiqaruha hajate opo hajate hawadis. Fayantafi muqaddatina fi opo iftiqaruha hajate hawadis ilaihi maring Allah ta'ala wa huwa utawi intifaul iftiqar iku batilun batal walau intafalan lamun tati sepi opo hudusul alami anyar tekoni alam opo hudusul alami anyar tekoni alam lakana muka yektini ono opo al alamu alam iku qodiman qodim lakana muka yektini ono opo alam lakana muka yektini ono opo alam iku wajibul
Walau kana qadiman lakana wajibal wujudi, walau kana wajibal wujud lakana mustaghniyan fala yakunu muftakiran ilaihi ta'ala wa huwa batil. Jadi kalau Allah, ini tadi sudah disebutkan, jadi kalau Allah tidak bersifatan wahdaniyah, mesti bilangan Allah itu bukan cuma satu. Jadi walazima antastainiyal hawadis bikulli wahidin min ilahaini. Jadi kalau memang Allah itu membutuhkan kepada sesuatu, mestinya setiap satu dari Tuhan itu jadi kalau memang Allah berarti Allah itu bilangan. Kalau sudah bilang berarti lazima antastaghniya hawadis. Jadi akhirnya apa? Perkara hawadis atau makhluk itu akhirnya tidak membutuhkan salah satu di antara dua Tuhan. Mana? Ilahaini bikulli wahidin minal ilahaini. Fayantafi iftiqaruha ilaihi wa huwa batil. Jadi kalau sudah perkara yang hawadis istighna, maka perkara yang hawadis itu tidak membutuhkan kepada kami. Fayantafi muqaddadina fi opo iftiqaruha hajate. Hajate hawadis ilahi ta'ala maring Allah ta'ala wa huwa utawi istighna wal iftiqar iku batilun batal walau intafalan lamun tadina fi opo khususul alami anyar tekoni alam anyar tekoni alam lakana Allah wa kana muko yektini ono opo al alamu alam iku qadiman qadim walau kan sudah makna pun. Jadi kalau Allah itu, kalau makhluk tidak membutuhkan kepada Allah, itu tidak mungkin, itu jelas salah. Pasti semua makhluk itu butuh kepada Allah. Apabila barunya Allah, barunya alam itu tidak ada, berarti gimana alam qadim? Nah, kalau alam qadim sudah tentu alam itu wajib adanya. Jadi alam itu wajib adanya. Walau kana wajibal wujud lakana mustaghniyan. Nah, kalau Allah perkara yang baru itu akhirnya wajib adanya, maka alam itu tidak membutuhkan. Hanya fayakun muftaqiyan ilahi ta'ala. Hanya makhluk alam itu tidak butuh kepada Allah. Nah, kalau mengatakan alam atau makhluk tidak butuh kepada Allah, fahuwa batil, jelas itu adalah mengada-ngada. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah itu istighna, Allah itu kaya raya, jadi tidak butuh ke apapun. Allah termasuk kaya. Kenapa? Allah itu wajib mempunyai sifat sama basar dan kalam. Nah, sekarang juga masuk lagi adalah Allah itu wajib mempunyai sifat wahdaniyah. Artinya apa wahdaniyah? Satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya. Jadi kita tidak punya apa-apa, yang Allah subhanahu wa ta'ala.
wa li hudusil alam. Falawin tafat al-wahdaniyah ta'addadal ilah wa lazim antas tagniyal hawad bi kulli wahidin minal ilahaini. Kalau Allah tidak bersifat wahdaniyah, satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatan. Satu zatnya artinya apa? Zatnya Allah itu tidak tersusun, tidak tersusun seperti manusia. Nah, gimana? Wallahualam. Satu zatnya, satu sifat. Sifatnya Allah satu sifatnya itu artinya apa? Sifatnya Allah tidak ada yang kembar. Wujud, sifat wajibnya wujud, kidam bako mukhalafatunil hawadisi kiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah irada ilmu haya sama basor kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalliman. Jadi kalau alam itu tidak baru, berarti alam itu qadim. Kalau alam itu qadim, berarti alam itu wajib adanya. Jadi, kalau wajib adanya, kalau alam itu wajib adanya, berarti lakana mustaghniyan falayakun muftaqir. Jadi kalau sudah demikian, maka tidak ada yang alam itu ya tidak kaya juga tidak miskin. Jadi kalau qadim, alam itu tidak wajib adanya, ada dan tidak itu terserah. Jadi kalau sudah mustainin, tidak butuh, fala yakun muftakiron ilaihi wa huwa batilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti ya sira. Jadi niki kalau afalat yakunu jadi kalau hawadis perkara yang baru atau makhluk itu kaya, berarti tidak membutuhkan kepada Allah. Mohal kalau makhluk itu tidak butuh kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang membuat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam lan ngerti ya sira annal aqaidah satuhuni piro-piro qaida al isrina kang 20 al atiyata kang bakal teko. Al atiyata kang bakal teko salasat iku salasata aqsamin telu piro-piro bagian iku salasata aqsamin telu piro-piro bagian. Ismun nyata utawi nyatani sakduman. Ismun nyatani utawi sak bagian iku yukhadhu den alap opo kismun. Iku yukhadhu den alap opo kismun. Minal istighna isangking istighna. Minal istighna isangking hajatelian maring Allah. Saking hajatilian maring Allah. Wahuwa utawi kismun yukhadu minal istighna iku ma sifat. Iku ma barang silai ma layatawakkofu kang ora kandek alaihi ing ngatasi ma opo al fi'lu penggawean kasam ikaya sifat sama. Wal basar lan sifat basar wal kalamilan sifat kalam. Walawazimiha dan semua perkara yang berarti sami'an basiron mutakalliman masuk. Wa qismu yukhadu minal iftikor. Pembagian sifat akidah 20 yang kedua adalah tidak membutuhkan. Mungkin diambil dari iftikar, artinya apa? Selain Allah itu butuh kepada Allah. Jadi isinya apa? Sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah satu zatnya, satu sifatnya, satu perbuatannya. Jadi sifatnya Allah tidak ada yang kembar.
satu pekerjaannya selain Allah tidak punya pekerjaan. Semua itu hanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kismun utawi sabagian iku yukhadu den alap opo kismun minal iftiqari saking hajate liyani Allah. Wa huwa utawi kismun iku al wahdaniyatu sifat wahdaniyah, sifat wahdaniyah. Wa kismun utawi kang sabagian iku yasusah opo akhdhuhu pengalape kismun minal istighna isangking sumuke wa minal iftiqari lan sangking hajate liyani Allah, lan sangking hajate liyani Allah. Wa kismun wa huwa utawi kismun yukhadhu minal iftiqar. Saya ulangi. Wa kismun utawi satuman iku ya susah opo akhdhu pengalape kismun minal istighna isangking sumuke wa minal iftiqari lan sangking hajate liyani Allah, lan sangking hajate liyani Allah. Wa huwa utawi kismun yasihu akhdhu minal istighna wa minal iftiqar iku albaki kang keri barang kang keri minal aqaidi sangking piro-piro makhluk, minal aqo iki sangking piro-piro qaedah. Fakullu ma muka utawi saben-saben barang silai mayan dari jukang kalebu opo ma kalebu minas sifati saking piro-piro sifat tahtal istighnai ing dalem ngisor-ngisore sumuke, ing dalem ngisor-ngisore sumuke yaiku yan dari juga kalebu opo ma, iku yan dari juga kalebu opo ma tahtal iftiqari ing dalem ngisor-ngisore iftiqor, ing dalem ngisor-ngisore iftiqor. Illas sam angin sifat sama wal basar sifat basa wal kalam sifat kalam walawa zimalan piro-piro barang kang netepi salah-salan piro-piro barang kang netepi salasa wa kullu ma utawi saben-saben barang silai mayan dari ju kang kalebu opo ma, kang kalebu opo ma minas sifati sangking piro-piro sifat tahtal istighnai ing dalem ngisor-ngisore sumuke. Fakullu ma iku yan dari juga lepu opo ma tahtal iftiqori ing dalem ngisor-ngisore iftiqor. Ilas sam'a angin sama wal basaran basar wal kalam alan kalam wala wazi mahalan piro-piro barang kang netepi salasa. Wa kullu ma utawi saben-saben barang, wa kullu ma utawi saben-saben barang yang dari jukang yang dari jukang kalebu opo ma tahtal iftiqori ing dalem ngisor-ngisore butuhe lian maring Allah iku yan dari juga lebu opo ma tahtal istighnai ing dalem ngisor-ngisore istighna illal wahdaniyata angin sifat wahdaniyah wa laki yun sabu tetapi niten nisbatakan lil istighnai maring sumuke opo ma barang kana kang ono opo ma iku makhadhuhu nggon pengalape ma minhu sangking istighna. Minhu sangking istighna iku azhar luwe pertelo, iku azhar luwe pertelo. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa'lam annal aqaidal isyrina al-atiyata salasatu aqsamin. Qismu yukhadhu minal istighna wa huwa ma la yatawaqqafu alaihi al-fi'lu kas-sama'i wal basari wal kalam walawazi maiha. Jadi kita harus mengetahui bahwa akidah 20 berarti sifat wajibnya Allah 20 itu, akidah itu berapa? Dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama diambil dari istighna. Artinya apa? Allah itu kaya raya. Allah itu tidak butuh sesuatu. Ya. Jadi Allah berarti yang pertama sifat itu diambil dari istighna. Artinya istighna, Allah tidak butuh kepada selainnya Allah. Makanya wa huwa ma la yatawaqqaful fi'lu kas-sama'i wal basar wal kalam walawazimiha. Jadi istighna berarti pembagian yang pertama ada perkara itu tidak bisa berhasil dengan perbuatan tersebut. Artinya gini, seperti sifat sama. Sekali samanya Allah. Jadi Allah mempunyai sifat sama. Itu menunjukkan Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah itu kaya raya. Nah, di samping itu nih, jadi Allah itu tidak membutuhkan kepada makhluk. Seperti sifat sama itu artinya mendengar. Allah itu zat yang mendengar. Jadi tidak butuh. Allah di dalam mendengar suara itu tidak butuh ada suaranya. Tidak butuh. Jadi baik bersuara atau tidak Allah masih mendengar. Coba. Kalau tidak percaya sekarang perkataan hati. Perkataan hati tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang hati kita katakan, tapi Allah mendengar. Perkataan hati kita Allah mendengar. Basor melihat. Basor melihat. Kalam berkata. Jadi di dalam Allah melihat. Jadi di mana saja berada, di tempat apa saja Allah pasti melihat kita. Allah melihat apa yang ada di dalam hati, itu dilihat oleh Allah. Kerentak sedikit di hati, Allah mendengar, Allah melihatnya. Wal kalam. Kalam itu berkata. Jadi Allah itu tidak membutuhkan pada saat untuk berkata, tidak perlu. Ya, masalah mendengar tadi itu, mendengar. Jadi sekalipun tidak bersuara, Allah masih mendengar. Lain dengan kita. Kalau kita gimana? Lah kalau kita nih sudah ada suara, kadangkala tidak mendengar. Jadi sekalipun tidak ada suara, Allah itu mendengar. Maka seperti ini. Allah itu ini masuk basor lagi. Allah itu bisa melihat semut yang berjalan di tengah malam yang gelap. Allah itu melihat. Allah itu mendengar suara kakinya semut. Nih, nah kalau kita jangankan semut, harimau berjalan tengah malam kita tidak tahu. Ini Allah ngerti. Ini. Jadi maksudnya al-istighna'u wa huma la yatawaqaf alaihi al-fi'lu di sini. Jadi sekalipun tidak ada suara, Allah itu mendengar. Nah kalau kita harus ada suara baru mendengar, tidak kurang keras ya kita tidak dengar. Wakismun utawi satuman iku yukhadhu den alap opo kismun minal iftiqari saking hajate liyane Allah. Wa huwa utawi kismun yukhadhu minal iftiqar iku al-wahdaniyatu sifat wahdaniyah. Jadi sifat 20 itu dibagi 3. Satu tadi sudah istighna, sudah. Yang nomor 2
Sifatnya Allah itu diambil dari apa? Iftikar. Butuhnya sesuatu kepada selain Allah itu membutuhkan kepada Allah. Nah, ini pembagian yang kedua isinya sifatnya Allah yang wajib, yang wahdaniyah. Sifat wahdaniyahnya yang kuat ini. Jadi yang pembagian yang ketiga adalah kedua ya, diambil dari hajatnya makhluk kepada Allah. Wahdaniyah, satu sifatnya, satu dannya, satu perbuatannya. Jadi Allah tidak butuh sama sekali. Sifatnya Allah satu, tidak perlu 3, 2, 4, 10, nggak perlu. Jadi dengan adanya sifat wahdaniyah itu menunjukkan bahwa selain Allah pasti butuh kepada Allah. Wayakismun utai kang satu man iku yasihusah iku yasihusah opo akhduhu pengalape kismun minal istighna isangking lafan istighna wa minal iftiqari lan sangking hajati liyani Allah lan sangking hajati liyani Allah wa huwa utawi kismun yasihu akhdhu minal istighna iku albaki kang keri minal aqaidi sangking piro-piro akidah sangking piro-piro akidah fakullu mamuka utawi saben-saben barang. Bismillahirrahmanirrahim. Yang wakismun yasih akhduhu, dari kami cukupi sekian, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.